itulah presiden akan memutuskan. Oke. Misalnya hal yang berkaitan kayak kemarin, presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi 14.000. Oke. Itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam sidang kabinet, dalam rapat terbatas. Begitu presiden memutuskan, itu menjadi sebuah hal yang mengikat secara peraturan perundang-undangan pun ada payungnya, karena sidang kabinet itu ada risalahnya. Oke. Sehingga suatu hari kalau ada gugatan, dipetunkan dan sebagainya, maka kita punya landasan untuk itu. Jadi semua keputusan di sidang kabinet, termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM, itu semuanya oleh presiden diputuskan dalam sidang kabinet. Nggak ada yang Di tidak sidang itu ya, Pak? Iya, karena itu menjadi kekuatan kabinet untuk memutuskan. Dan mungkin Pak Jokowi ini presiden yang paling banyak rapat dibandingkan dengan yang lain. Sama dengan semua presiden ya, Pak? Dibandingkan semua presiden. Karena dulu kan saya lihat risalah-risalah rapat dan sidang-sidang yang dulu, biasanya rapatnya itu seminggu hanya sekali. Bahkan sebulan hanya 4 kali. Ini seminggu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Pusing dong, Pak. Timnya. Pastilah. Dan itu kan harus, bahkan kadang-kadang keputusan rapat itu baru tengah malam jam 2 pagi. Oh gitu, Pak. Ya bisa kapan aja. Kapan aja. Presiden bangun, besok saya mau putusin itu, ya udah kita siapin. Pernah nggak Pak kalau kayak 1 jam sebelumnya gitu? Pernah. Terus gimana tuh caranya Pak Pram menyiapkan semuanya? Bahkan hari Minggu, ketika kita lagi, untung saya udah sampai di rumah. Minggu kurang lebih jam 2, beliau minta ratas jam 4. Dan itu udah, kan yang harus siapkan banyak. Keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya presiden, dan nggak boleh salah. Karena itu yang paling penting. Dan alhamdulillah sampai hari ini relatif nggak pernah salah. Pak, boleh nggak ceritain prosesnya nih? Kalau dari Setkap itu sebenarnya role-nya saat sidang kabinet dan ratas tuh menyiapkan apa sih Pak sebenarnya? Jadi awalnya kita mengusulkan terlebih dahulu kepada presiden mengenai materi rapat mingguan. Ada mingguan, ada bulanan. Dan presiden sudah setuju. Misalnya minggu ini 1, 2, 3, 4, 5 yang dirapatkan. Dan itu kemudian langsung kita persiapkan. Nah, setelah itu kan presiden akan memberikan arahan di dalam rapat terbatas itu. Nah, arahan itu diolah oleh tim komunikasi, tapi bahan dasarnya juga dari kami kan gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi arahan presiden. Setelah presiden memberikan arahan, kan ada menteri yang akan presentasi. Nah, kita yang menentukan siapa menteri yang akan presentasi. Jadi menteri A, B, C, D, siapa yang menentukan waktunya, apa yang ini, kita yang menentukan. Termasuk kalau kemudian misalnya ada menteri yang terlalu panjang ngomong, ya kita potong. Banyak nggak sih Pak kejadian kayak gitu? Banyak. Karena sebenarnya sekretaris kabinet itu kayak ketua kelas gitu. Mengatur semua ya Pak? Yang ngatur di situ. Termasuk siapa yang ngomong, siapa yang ini. Apalagi di waktu pandemi ini hampir sebagian besar kan online. Kita secara virtual. Jadi semua yang mau ngomong daftar. Dan kalau topiknya menarik itu yang daftar bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Nah itu harus kita pilih, kita harus tahu menteri mana yang substansinya lagi dibutuhkan oleh presiden. Pak, berarti topik-topik dan isu-isunya itu based on priority? Based on priority. Dan itu juga dari Pak Pram yang menentukan? Dari kita yang menyampaikan kepada presiden every week. Every week, dan itu topiknya bisa berubah-ubah. Tergantung perkembangan sosial politik. Misalnya kayak minggu lalu itu berkaitan dengan IKN. Kita harus siap, presiden harus menyiapkan itu kan, dan menteri yang ditunjuk harus menyiapkan itu. Kita konsentrasinya di IKN. Minggu ini tadi misalnya. Tadi kita tentang insentif untuk mobil dan juga untuk perumahan. Karena daya beli masyarakat sekarang belum 100% pulih, maka pemerintah memberikan insentif kepada pada mobil dan pada perumahan. Mobil diberikan PPNBM gratis selama 6 bulan. Dan itu kan sebenarnya untuk meningkatkan daya beli, purchasing powernya masyarakat. Gitu. Pak, berarti kayak proses ketok palunya itu biasanya berapa lama sih Pak untuk satu kebijakan atau satu keputusan dari Pak Presiden? Jadi satu ratas itu kita alokasikan waktu 1 jam. Dan presiden adalah presiden yang nggak seneng basa-basi, nggak seneng menterinya ngomong terlalu lama. Yang penting adalah
substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan. Oke. Bagi menteri-menteri yang baru pasti akan kesulitan menyesuaikan, tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti itu. Dan sekarang rata-rata ya udah mereka presentasi cuma 3, 4, 5 menit, kemudian minta arahan presiden mana yang diputuskan gitu. Oke, jadi mereka juga harus bisa adaptif ya Pak, harus adaptif banget sesuai dengan style Pak Presiden. Sebab kalau enggak ya percuma jadi pembantu presiden kemudian egonya mau menonjolkan dirinya nggak bisa. Benar-benar. Nah, ribet nggak sih Pak ngurusin menteri-menteri Pak? Ribet banget. Tapi gini, kita harus ada waktunya tegas, tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Misalnya sebagai contoh, kalau sidang kabinet paripurna itu yang sebulan sekali, menteri siapapun mau Menko mau siapa minta izin saya nggak akan kasih. Karena memang presiden juga meminta untuk semua menteri hadir di sidang kabinet paripurna. Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menkonya siapa. Oh seru nih. Baru terbang mendarat di New York. Terus Pak? Kemudian ada sidang kabinet paripurna, dia minta izin untuk nggak ikut. Saya bilang nggak harus bisa. Ikut. Pulang Daripada nanti Pak Menko, saya nggak nyebut namanya ya. Iya benar. Daripada nanti saya nggak akan kirimin surat undangan lagi loh. Jadi disiplin ya Pak? Ya untuk sidang kabinet paripurna saya biasanya mau siapa aja pasti nggak. Tapi kalau untuk rapat terbatas, jadi bagi yang menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada. Tetapi yang bukan yang menjadi main topiknya menjadi ininya, diizinkan untuk boleh lah. Boleh. Sehingga kita juga harus tahu itu, harus kapan. Tegas banget, disiplin ya Pak. Kapan bisa? Karena kalau minta izin ke presiden diizinkan. Saya bagian galaknya nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. Ya Pak Pram mau main galak sih. Orang mau nggak seneng juga nggak apa-apa.